Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Faris Rohim Naim Syafi'i dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di video pada kali ini kita akan belajar cara membuat program di komputer. Kita akan belajar bagaimana cara menerjemahkan algoritma menjadi sebuah kode. Algoritma itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu cara berbicara, tahu mengekspresikan diri kita ini, itu adalah sebuah algoritma. Bahasa yang kita gunakan itu komputer tidak mengerti, teman-teman. Makanya kita harus menerjemahkan menjadi sebuah kode yang komputer paham. Di sini kita akan menggunakan pemrograman Scratch untuk pemrograman blok dan Python untuk pemrograman teks. Caranya sangat mudah. Mari simak bersama-sama video ini. Ya, di sini kita akan membuat pemrograman blok di web Scratch. Teman-teman bisa search di pencarian teman-teman scratch.meet.edu. Kemudian langsung saja kita daftar. Di sini saya akan memasukkan username bebas. Teman-teman bisa memasukkan username yang ingin teman-teman gunakan, kemudian memasukkan password. Oke, jika sudah, langsung next. Kemudian di sini saya akan memilih negara saya, yaitu negara Indonesia. Saya akan mencari negara Indonesia. Oke. Kemudian di sini teman-teman tidak perlu mengisi yang sesuai dengan kelahiran teman-teman. Selanjutnya saya akan mengisi mail. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan email teman-teman untuk verifikasi. Kemudian setelah itu kita akan membuat akunnya. Nah, setelah kita membuat akun, langsung saja kita masuk menggunakan username yang telah kita buat tadi. Lalu memasukkan password yang kita buat tadi juga. Setelah memasukkan password, kita bisa langsung klik tombol sign in atau tombol masuk. Setelah itu kita akan masuk di halaman seperti ini. Langsung saja kita membuat proyek pertama kita, klik create. Lalu kita akan dialihkan ke halaman project kita. Setelah masuk di halaman ini, kita langsung saja membuat nama project kita. Di sini saya akan membuat nama first program. Oke. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat perpustakaan blog, di mana banyak blog yang akan kita gunakan di sini, yang bisa kita gunakan untuk membuat program. Dan di sisi tengah kita akan membuat programnya di sini, kemudian bisa melihat hasilnya di sebelah sini. Blok yang di sebelah kiri sini bisa kita pindahkan ke tengah. Oke, lalu bisa digeser kemanapun teman-teman suka. Dan juga kita bisa menyambungkan dari satu blok dengan blok yang lainnya. Saya akan memilih blok yang ini, kemudian menyambungkan. Bisa tersambung dan bisa digeser kemanapun. Selanjutnya untuk menyimpan, kita bisa klik save now. Dan project otomatis tersimpan. Kemudian kita bisa lihat file kita di sebelah sini. Ini adalah file yang barusan kita buat, yang paling atas first program. Dan untuk melihat kembali kita bisa klik see inside, dan kita kembali ke project kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat
algoritma menyapa. Saya akan menghilangkan blok yang sebelumnya ini ke sebelah sini dan melepaskan. Seketika langsung hilang. Kemudian saya akan membuat algoritma menggunakan blok yang ini, blok say. Jadi saya akan menyuruh komputer untuk mengatakan hello. Lalu kata hello akan muncul di sebelah sini. Dan untuk memunculkan hello, saya akan memilih blok yang ini. Lalu menyambungkannya dengan blok yang ungu. Oke, sekarang ketika kita mengklik tombol bendera hijau, komputer akan mengatakan hello. Mari kita coba. Hello. Komputer mengatakan hello. Di sini kita telah melihat algoritma yang pertama yang kita buat. Selanjutnya kita bisa mengubah hello menjadi kata yang lainnya. Mari kita coba. Saya akan mengubah kata hello menjadi hello world. Oke, dan kita mengklik bendera hijau, muncul hello world. Jadi kita bisa mengubah kata-kata di sini bebas sesuai keinginan kita, dan yang kita ketik akan muncul di percakapan kucing itu. Selanjutnya, mari kita coba menggunakan pertanyaan menanyakan nama pengguna. Di sini saya akan menggunakan blok bertanya, dan ketika kita menggunakan ini, pengguna bisa menjawab dengan namanya. Saya akan menyingkirkan say hello world, kemudian menyambungkan blok yang ini. Setelah itu, ketika kita mengklik bendera hijau, kita akan menanyakan nama pengguna dan mempersilahkan pengguna untuk menjawab. Mari kita coba. Siapa nama kamu? Dan di sini saya akan menjawab Faris. Seperti itu. Namun tidak ada yang terjadi setelah itu karena saya tidak memasukkan blok. Di sini kita bisa menyapa pengguna menggunakan blok yang ini. Caranya adalah dengan menggunakan blok yang sebelumnya, blok yang ini disambungkan ke sini. Jadi nanti akan menyapa hello nama pengguna. Caranya adalah ini bisa disambungkan, tapi nanti yang terjadi adalah langsung nama pengguna yang muncul. Makanya saya akan menyingkirkan ini terlebih dahulu, kemudian menyambungkan dengan blok yang lainnya, yaitu blok yang hijau ini. Jadi ini bisa disambungkan ke sini dan mengganti apple menjadi halo. Saya akan menyapa nama pengguna dan memasukkan jawaban ini. Sini saya akan menambahkan spasi agar hasilnya nanti halo spasi nama pengguna. Mari kita coba. Siapa namamu? Saya akan memasukkan di sini nama yang saya punya, Faris, hello Faris, dan yang muncul adalah hello Faris. Karena saya telah menambahkan blok yang baru. Sini kita bisa mengganti namanya. Saya menggunakan Dika. Dan yang muncul adalah halo Dika. Gitu. Jadi, sampai di sini kita sudah membuat algoritma menanyakan nama pengguna dan menyapa nama pengguna. Tapi ini masih menggunakan web scratch, pemrograman blok secara visual. Selanjutnya kita akan menggunakan Python. Namun Python harus diinstal.
kita akan membuat pemrograman teks menggunakan Replit. Jadi teman-teman tidak perlu untuk menginstal Python. Di sini kita bisa membuat akun terlebih dahulu seperti Scratch sebelumnya. Kita bisa membuat akun menggunakan akun Google, GitHub ataupun X. Namun di sini saya akan menggunakan Google. Setelah mendaftar menggunakan akun Google, kita dialihkan ke halaman berikut ini. Ya, lalu kita bisa melihat halaman seperti ini dan mencari Python. Teman-teman bisa search Python. Di sini ada banyak jenis Python. Bentar. Python, kita akan menggunakan Python yang terbaru. Oke, setelah itu kita memberi nama program kita. Ya, saya di sini menggunakan nama proyek saya. Lalu buat create app. Lalu kita masuk di halaman seperti ini. Kita akan membuat pemrograman teks menggunakan Python melalui web replit.com. Oke, selanjutnya kita akan membuat algoritma seperti sebelumnya di Scratch. Akan menanyakan nama pengguna dan menyapa nama pengguna terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menggunakan fungsi print, lalu menambahkan buka kurung dan tutup kurung, lalu menambahkan tanda petik. Kita akan coba menyapa halo dunia. Tidak lupa dengan tanda petik dan tutup kurung. Lalu untuk memulai program kita bisa klik run di sini. Hello world. Kita telah membuat satu algoritma mengatakan hello world dengan menggunakan fungsi print. Namun ketika saya menghilangkan satu huruf dari print, menghilangkan huruf T, ketika kita memulai programnya, program yang muncul adalah error karena fungsinya tidak lengkap. Harus lengkap menggunakan print, menggunakan T. Ketika saya jalankan, program berjalan dengan lancar. Begitu juga ketika saya menghilangkan tanda petik, program akan memunculkan error karena fungsi yang kita gunakan tidak lengkap. Maka ini yang harus diperhatikan agar tidak error. Seperti ini. Oke, kita telah membuat algoritma yang pertama. Selanjutnya, kita akan membuat seperti Scratch menggunakan Python. Menanyakan nama pengguna, lalu menyapa pengguna. Di Python juga kita bisa menanyakan nama pengguna dan pengguna tersebut akan menjawab menggunakan fungsi sebagai berikut. Di sini saya menghapus fungsi sebelumnya dan akan membuat fungsi yang baru. Kita akan membuat seperti Scratch, menanyakan nama pengguna dan menyapa nama pengguna, tapi menggunakan Python. Rumusnya adalah input, buka kurung, lalu tanda petik, tidak lupa dengan tutup kurung dan tanda petik di akhir. Saya akan menanyakan siapa nama kamu. Untuk membuat pengguna bisa menjawabnya di Python, saya akan membuat nama sama dengan input, maka dia bisa menjawab. Lalu untuk menyapanya saya akan membuat print
lalu mengatakan halo, tidak kita dengan tanda petiknya, dan halo tanda tambah lalu nama. Oke, mari kita coba. Siapa nama Anda? Saya akan mengetik nama saya, lalu komputer akan menyapa saya. Namun, kita tidak melihat spasi di sini karena saya tidak membuat spasi pada programnya. Oke. Dan di situ. Oke, mari kita coba. Siapa nama Anda? Saya akan menaruh nama. Oke, di sini kita telah melihat spasi. Siapa nama Anda? Saya menjawab nama yang lain, Dika. Lalu komputer menjawab halo Dika. Seperti itu. Kemudian kita telah belajar tentang itu. Selanjutnya kita akan kembali ke Stretch dan membuat proyek yang baru. Kita akan menyapa pengguna dan menanyakan kabar. Di sini blok yang sebelumnya saya akan pindahkan terlebih dahulu. Saya bisa memindahkannya dan juga bisa membuangnya di sini. Tapi saya akan menaruhnya di sini saja. Oke. Kita telah membuat program sampai di sini. Selanjutnya kita akan menyapa pengguna dan menanyakan kabar. Mari kita coba dengan menggunakan blok-blok yang ini. Saya memilih blok yang ini, lalu menambahkan blok yang lainnya lagi, dan mengganti teksnya dengan menanyakan kabar. Oke, selanjutnya mari kita coba di mana kata hello. Kenapa langsung apa kabar? Karena waktunya langsung menyuruh apa kabar. Untuk memunculkan kata hello, kita harus menambahkan blok yang lainnya supaya kayak hello, beberapa detik kemudian apa kabar. Saya akan menggunakan blok yang ini. Nah, bloknya bisa saya langsung taruh di tengah. Jadi ketika saya mengklik bendera hijau, hello, 2 detik kemudian adalah apa kabar. Jadi tidak langsung apa kabar, tapi ada kata hello terlebih dahulu. 2 detik kemudian adalah apa kabar. Begitulah cara program komputer bekerja. Namun, bagaimana dengan Python? Oke, mari kita coba. Oke, saya akan menghapus program sebelumnya dan memulai yang baru. Print, tidak lupa dengan tanda kurung dan tanda petiknya. Hello, saya akan menyapa terlebih dahulu, lalu ditutup dengan tanda petik dan tanda kurung. Lalu menanyakan kabar. Apa kabar? Oke. Mari kita coba. Di sini komputer menunjukkan error, di mana letak kesalahannya ternyata di fungsinya. Saya menuliskan print dengan huruf besar semua, namun fungsi yang seharusnya adalah print huruf kecil semua. Mari kita coba dan berhasil. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa hello dan apa kabar itu munculnya berbarengan. Namun yang kita inginkan seperti di Scratch, hello, 2 detik kemudian adalah apa kabar. Kita akan membuat seperti itu di Python. Caranya bagaimana? Yaitu seperti ini. Kita enter terlebih dahulu. Kemudian memasukkan rumusnya. Import time. Lalu untuk mengatur detiknya, berapa detik yang kita inginkan,
adalah menaruhnya di tengah dan menulis time slip, lalu detik. Buka kurung dan menuliskan berapa detik yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan 1,5 detik. Teman-teman bebas mau menggunakan detiknya berapa. Oke, mari kita coba. Hello, apa kabar? Nah, jadi sama seperti script sebelumnya, tidak langsung muncul begitu saja, tapi ada jedanya. Hello, 1,5 detik kemudian adalah apa kabar? Seperti di sini. Oke. Kemudian kita akan membuat proyek yang lebih panjang lagi. Kita menanyakan sesuatu, lalu memberi jeda di antara pertanyaan itu. Caranya bagaimana? Ayo kita mulai melalui Scratch. Terlebih dahulu saya menghilangkan ini dan menggunakan proyek yang sebelum-sebelumnya tadi dan menghilangkan ini di sini. Oke, saya akan menanyakan nama pengguna, kemudian pengguna menjawab, dan saya menyapa nama pengguna. Oke, langsung saja kita mulai proyek kita yang panjang ini. Pertama saya akan menanyakan nama pengguna tadi dan menyapa nama pengguna. Kemudian saya akan menambahkan blok yang ini. Oke, lalu saya akan menambahkan blok yang sama seperti ini, blok pertanyaan. Lalu menambahkan blok ini juga. Oke, saya akan mengubah teksnya. Saya akan menanyakan siapa nama kamu. Lalu menyapanya, dan 1 detik kemudian saya akan menanyakan apa makanan favorit kamu. Oke. Lalu saya menambahkan blok yang sama seperti sebelumnya untuk menanggapi jawaban dari pengguna. Tambahkan ini dan answer. Oke. Saya akan mengetik menanggapi, oh, makanan favorit kamu adalah jawabannya. Seperti itu. Lalu saya akan menambahkan pertanyaan yang seperti itu lagi, tapi pertanyaan yang berbeda. Menggunakan blok yang sama. Oke, 2 detik. Dan menambahkan blok pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan dari mana asal kamu. Oke. Dan saya akan membuat blok untuk menanggapi jawabannya nanti. Blok yang saya gunakan sama seperti blok sebelumnya. Di sini saya akan menanggapi, oh, asal kamu dari spasi jawaban pengguna nanti. Oke, setelah membuat ini langsung saja kita coba.
siapa nama kamu, saya akan memberikan nama saya, lalu dia akan menyapa saya. Kemudian apa makanan favorit saya, saya akan menjawab bakso. Oke, dari mana asal kamu? Saya akan menjawab kota asal saya. Oh, asal kamu dari kota Palu. Jadi seperti itulah untuk membuat program di sini. Lalu bagaimana dengan Python? Langsung saja kita coba. Di sini saya akan menghapus proyek sebelumnya terlebih dahulu. Kemudian memulai yang baru. Kita akan membuat proyek yang sama seperti Scratch sebelumnya, tapi kita menggunakan Python. Teman-teman juga bisa coba langsung di komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Langsung saja kita akan menanyakan nama pengguna di Python dengan kode nama sama dengan input buka kurung tanda petik. Oke, dan menanyakan siapa nama Anda, siapa nama kamu, tanda petik tutup kurung. Oke, lalu kita akan membuat pengguna menjawab, lalu kita menanggapi jawaban pengguna dengan tanda petik halo, tanda petik plus nama, dan saya akan menanyakan apa makanan favorit kamu dengan kode makanan sama dengan input buka kurung tanda petik apa makanan favorit kamu, tanda tanya, tanda petik, tanda kurung. Lalu saya akan membuat tanggapan dari jawaban pengguna dengan kode print tanda kurung tanda petik oh makanan favorit kamu kasih tanda petik kemudian plus makanan. Ini untuk menunjukkan jawaban pengguna nanti. Kemudian sama seperti di Scratch, saya akan menanyakan asal. Dari mana asal pengguna? Dengan kode asal sama dengan input, kemudian buka kurung tanda petik. Saya akan menanyakan dari mana asal kamu, tanda tanya, tanda petik, tutup kurung. Lalu saya akan membuat print dan menanggapi dari jawaban pengguna. Oh, kamu berasal dari. Tidak lupa dengan tanda spasi dan tanda petik. Oke. Kemudian kita akan membuat jeda
dari setiap pertanyaan, setiap tanggapan. Caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan enter terlebih dahulu, kemudian import time. Kemudian memasukkan kode di sela-sela yang ingin kita jeda. Dengan kode, dengan fungsi, dengan rumus sleep time, time sleep. Kemudian saya menggunakan detiknya. Lanjut lagi di bagian selanjutnya. Oke, ini sudah hampir selesai. Di sini saya menggunakan 0,5 detik. Teman-teman bebas mau menggunakan berapa detik. Dan mari kita coba. Siapa nama kamu? Saya menjawab. Halo Faris, kemudian ada sela waktu. Apa makanan favorit kamu? Saya menjawab bakso. Oh, makanan favorit kamu bakso. Kemudian 0,5 detik kemudian dia bertanya, dari mana asal kamu? Kota Palu. Oh, asal kamu dari Kota Palu. Jadi seperti itulah program yang kita buat. Kita sudah belajar hal yang simple dan menarik sampai di sini. Kemudian saya akan menunjukkan sebuah proyek di mana saya akan membuat tutorial menggunakan program Scratch dan pemrograman Python. Hal yang pertama saya lakukan harusnya adalah menyingkirkan ini terlebih dahulu dan mengganti dengan yang baru. Oke, saya akan menyingkir di sini untuk mempermudah. Lalu saya akan membuat sebuah proyek tutorial cara memasak mie rebus. Hello. Kemudian jeda waktu. Saya menggunakan 2 detik. Kemudian saya menambahkan blok say hello lagi. Dan saya mengganti kata-katanya. Ya, saya akan memberi kamu resep mie rebus. Tutorial cara memasak mie rebus. Oke. Lalu saya memberi jeda waktu agar si kucingnya tidak langsung berbicara, tapi ada jeda waktu terlebih dahulu. Lalu saya menambahkan ini lagi. Dan langsung menulis cara memasak mie rebus. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian tidak lupa dengan jeda waktunya. Dan sampai seterusnya seperti itu hingga tutorial berakhir.
Oke, di sini saya telah selesai membuat program tutorial cara memasak mie rebus. Langsung saja. Hello, saya akan memberi kamu cara memasak mie rebus. Pertama, siapkan alat dan bahan, dan sampai seterusnya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan Python? Begini caranya. Pertama, saya akan menghapus terlebih dahulu. Namun di sini saya akan buat yang berbeda. Saya akan menanyakan nama pengguna terlebih dahulu, lalu menyapa pengguna. Kemudian setelah menyapa pengguna, saya akan menambahkan sedikit tanggapan. Nah, halo, nama pengguna. Kemudian saya memberitahu berikut cara memasak mie rebus. Sedikit berbeda dengan yang di scratch tadi. Oke. Kita akan memberi tutorial cara memasak mie rebus. Untuk membuat si program menulis apa yang saya ketik. Kita sudah belajar sampai di sini. Ini adalah tantangan buat kamu untuk kamu coba sendiri di komputer atau laptop kamu masing-masing. Di sini saya akan menuliskan tutorial cara memasak mie rebus sampai seterusnya.
Oke, saya telah selesai dan langsung kita coba. Siapa nama kamu? Saya mengisi nama saya. Halo Faris, berikut cara memasak mie rebus. Dan program terus berjalan. Namun di sini saya lupa menaruh tanda spasi. Maka saya langsung memperbaikinya. Mari kita mulai lagi. Saya menjawab. Oke. Selesai. Jadi itulah proyek yang telah saya buat, dan sampai sini saja pembelajaran kita. Kita telah mempelajari banyak hal dan sangat mudah. Sekian, terima kasih.